Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Zara Syakira dari kelas 11 TJAT 4, absen 4. Hari ini saya akan menjelaskan terkait router DHCP dan interflan untuk memenuhi tugas jaringan dasar. Nah, di sini bisa dilihat topologi yang ada. Dalam topologi ini terbagi menjadi 3 segmen, yaitu segmen FLAN 10, FLAN 20, dan FLAN 30. Untuk FLAN 10 diperuntukkan untuk guru, FLAN 20 untuk siswa, dan FLAN 30 untuk tamu. Masing-masing segmen ini diharapkan bisa berinteraksi satu sama lain, sehingga diperlukan konfigurasi interflan dalam praktik ini. Langkah pertama adalah melakukan konfigurasi dengan router dengan mengaktifkan enable, kemudian masuk ke terminal konfigurasi. Di sini yang pertama dilakukan adalah masuk ke dalam interface gigabit Ethernet, kemudian atur gigabit Ethernet dengan masing-masing VLAN. Di sini VLAN 10, kemudian lakukan encapsul. Di sini dengan catatan encapsul untuk masing-masing VLAN, kemudian diatur dengan IP address untuk masing-masing VLAN agar IP-nya sesuai. Encapsul ini dilakukan selanjutnya terus-menerus hingga encapsul untuk VLAN 30. Kemudian pada IP address ini atur sesuai dengan VLAN-nya sehingga nanti tidak akan terjadi bentrokan IP, juga tidak ada kesalahan dalam menukarkan informasi antar VLAN. Kemudian selanjutnya di sini ada mengatur DHCP pool untuk masing-masing VLAN. Di sini atur network sesuai IP yang sudah ditentukan tadi, juga subnetnya. Kemudian atur IP tersebut menjadi default router sehingga nanti ketika PC diatur menjadi DHCP, PC bisa mendapatkan IP yang sesuai dengan VLAN-nya masing-masing. Konfigurasi ini dilakukan terus hingga VLAN 30. Kemudian exit dan write memory untuk menyimpan konfigurasi. Kemudian selanjutnya atur konfigurasi pada switch yang pertama. Pertama masuk ke konfigurasi terminal, kemudian atur nama masing-masing untuk tiap VLAN. Di sini VLAN 10 untuk guru, VLAN 20 untuk siswa, dan VLAN 30 untuk tamu. Kemudian masuk ke interface range FE 0 sampai 1 di sini. Kemudian di FE 0 sampai 1 ini saya mengatur untuk VLAN 10 atau VLAN guru dengan mengaturnya menggunakan switch port mode akses. Kemudian di switch port mode akses ini diatur di VLAN 10. Kemudian masuk ke interface FE 3 sampai 4. Di sini saya mengatur switch port mode akses untuk VLAN 20. Kemudian selanjutnya interface fast Ethernet 5. Di sini saya mengatur agar switch portnya melakukan terang yang mengizinkan VLAN untuk berinteraksi satu sama lain. Kemudian ini merupakan hasil dari konfigurasinya, bisa dilihat. Jika sudah selesai, jika konfigurasi sudah selesai, lakukan write memory sehingga konfigurasi tidak hilang. Kemudian selanjutnya lakukan konfigurasi di switch kedua. Lakukan hal yang sama, yaitu mengatur nama untuk masing-masing VLAN. Kemudian selanjutnya masuk ke interface FE
yang ingin diatur di sini FE7 dalam mode terang yang mengizinkan untuk mengakses masing-masing VLAN satu sama lain. Kemudian interface FE 1 sampai 2 switch port mode akses untuk VLAN 10. Kemudian di sini FE 3 sampai 4 diatur VLAN 20. Kemudian FE 5 hingga 6 atau ini VLAN 30. Kemudian selanjutnya kita tinggal melakukan write memory seperti sebelumnya. Kemudian untuk selanjutnya atur IP address di masing-masing PC dengan DHCP, masuk ke desktop, kemudian IP configuration, ubah static menjadi DHCP sehingga PC dapat mendapatkan IP secara otomatis. Kemudian buka desktop dan masuk ke command prompt untuk mengecek apakah VLAN sudah bisa mengakses satu sama lain, yaitu lakukan ping. Di sini menggunakan PC 4 yang berada di VLAN 20 ingin melakukan ping kepada VLAN 10 dan VLAN 30. Dan di sini ternyata lossnya 0 atau bisa dikatakan berhasil. Berikut hasil tesnya melalui command prompt. Di sini juga ada PC 8 atau PC yang berada di VLAN 30 melakukan akses ping kepada VLAN 20 dan VLAN yang lainnya. Dan di sini juga lossnya 0 atau berhasil semua. Jika dicek dengan mail juga masing-masing PC bisa melakukan komunikasi dengan sukses. Bisa dilihat di sini satu sama lain bisa saling mengirim pesan. Mau dari VLAN 10 ke VLAN 30 ataupun VLAN 30 ke VLAN 20 dan sebagainya. PC juga bisa melakukan pengiriman pesan melalui router dan router ke PC juga sudah berhasil. Dari sini juga praktikum dinyatakan berhasil karena VLAN sudah bisa berinteraksi satu sama lain. Kalau begitu sampai sini saja yang ingin saya jelaskan untuk router DHCP dan interVLAN yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi satu sama lain walaupun berada di zona yang berbeda melalui router dan juga menggunakan IP DHCP. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.